Siapkan alat dan bahannya. Benangnya aku pakai polycherry dan hook 4/0 dari tulip. Buat slip knot, lalu buat 5 rantai. Satukan ke rantai yang pertama dengan slip stitch. Buat 3 rantai. Ini bisa dihitung sebagai 1 double crochet ya. Kita akan membuat 3 double crochet 3 rantai sebanyak 5 kali. Seperti ini, 3 double crochet 3 rantai, ulangi sampai 5 kali. Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch di 3 rantai yang awal. Buat 1 rantai lalu putus benang warna krem dengan korek. Ganti benang ke warna lainnya. Di sini aku pakai warna Tosca buat slip knot dulu. Kita akan masuk di double crochet yang kedua, 1 2 3 di sini. Jadi masuk di tengah-tengahnya. Buat 1 single crochet, lalu masuk di rongga-rongganya. 1 rongga ini diisi dengan 7 double crochet. Jadi untuk polanya kita buat 1 single crochet, 7 double crochet sampai 5 kali.
Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang awal. Buat satu rantai lalu putus benang warna Tosca dengan korek. Buat satu lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini tadi. Ini punyaku sudah aku buat ya. Lalu pasang penanda seperti ini. Ini digabungkan lalu dihitung double crochet yang keempat, 1 2 3 4 atau di bagian tengah-tengahnya. Baru kita gabungkan dengan single crochet. Aku pakai benang warna krem lagi. Gabungkan dulu dua bagian rajutan sampai di penanda warna biru. Kalau sampai di bagian single crochet ini, kita masuk di lubang rantai single crochetnya, buat single crochet panjang. Di bagian double crochet ini diisi dengan single crochet. Kalau di bagian single crochet diisi satu single crochet panjang. Jadi polanya ada 7 single crochet dan 1 single crochet panjang. Setelah sampai di penanda, pindahkan penandanya ke bagian tengah. 1 2 3 4 di sini ya. Ini untuk tempat talinya nanti. Sekarang lanjut membuat single crochet tapi hanya di bagian Tosca saja. Kita buat pola yang sama ya. 1 single crochet di setiap double crochetnya. Kalau di bagian single crochet diisi dengan single crochet panjang. Lalu buat 40 rantai. Lalu masuk di bagian single crochetnya buat slip stitch dan lanjutkan mengulangi pola yang sudah kita buat sampai di awalannya ini.
Kemudian buat slip stitch, buat satu rantai lalu putus benangnya dengan korek dan rapi-rapikan sisa benangnya. Untuk hasilnya seperti ini. Sekarang amplop rajut bunganya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.